Assalamualaikum Sobat Dara, kembali lagi di Dara Corner bersama saya Ai dan Rida. Nah Sobat Dara, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan, salah satunya dengan menggunakan masker saat berpergian ke tempat umum, mencuci tangan secara berkala, dan jangan lupa menjaga jarak. Sobat Dara tahu nggak sih, langkah kita itu ternyata sangat berpengaruh loh untuk orang-orang di sekitar kita. Setelah melewati tahun pandemi, menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, proses pembelajaran 2021 diperbolehkan tatap muka dengan ketentuan tertentu per Juli 2021. Namun faktanya, Sumatera Utara sendiri, proses pembelajaran masih dilakukan secara daring. Hal ini disampaikan oleh Wagub Sumut, Musa Rajeksa, Rabu 30 Juni 2021. Nah, di episode Dara Corner kali ini kita bakal nge-review beberapa tanggapan dari siswa-siswi dan tenaga pendidik di Kota Medan. Tapi nih, nge-review nggak asik nih kalau nggak sama ahlinya yang langsung terjun ke dalam dunia pendidikan. Nah, kita sudah kedatangan Bu Nur Syamsiah nih, selaku staf pengajar yang sudah berkontribusi di dunia pendidikan selama lebih kurang 10 tahun nih Sobat. Ya, senang rasanya. Alhamdulillah kali ini Bu Inur bisa hadir lagi ya di Dara Corner ini. Ketemu lagi sama Dek Rida, sama Dek Ai. Mudah-mudahan kita semua sehat ya, dan mudah-mudahan tetap semangat untuk mengikuti Dara Corner ini ya. Ya, Alhamdulillah jadi merasa muda lagi nih ketemu sama adik-adik anak sekolah ya, remaja ya. Mudah-mudahan semuanya kita bisa melaksanakan setiap aktivitas kita dengan baik ya di setiap harinya. Nah, Sobat Dara, Bu Inur, kita langsung lihat aja nih beberapa reviewnya. Pertanyaannya, apa yang dirasakan selama sekolah online? Yang saya rasakan selama sekolah online lumayan membuat saya kesulitan menanggapi pelajaran. Apa nih kira-kira yang Ibu rasakan selama sekolah online? Yang saya rasakan ya, sekolah itu tidak berjalan dengan efektif karena kalau kita ngajar ya lebih baik itu ya tatap muka. Jadi chemistry seorang guru dengan murid itu dapat, dan ilmu yang kita salurkan kan insya Allah akan diserap sama murid. Contohnya saya guru sekolah dasar ya kan, jadi memang sekolah dasar itu butuh perhatian ekstra, apalagi di kelas bawah ya kan. Jadi kalau nggak tatap muka ya nggak akan dapat chemistry-nya. Terus masalahnya itu pun kalau kami di kendalanya itu kan kami bisa dikatakan di kampung lah kan, jaringan itu tidak selamanya bagus, jadi ya kendalanya itu luar biasa banyak lah Bu. Akhirnya pembelajaran yang kita sampaikan ataupun materi yang kita sampaikan itu nggak dapat ke murid, akhirnya tidak tuntas pembelajaran itu tadi. Apakah dengan belajar online kamu lebih menguasai pelajaran? Enggak sih. Apakah belajar online merupakan keputusan terbaik saat ini? Menurutku sih sekarang belajar online bukan keputusan yang terbaik, namun untuk kesehatan kita semua mungkin bisa. Apakah belajar online ini merupakan keputusan yang terbaik Bu untuk saat ini? Kalau menurut saya sebagai guru ya tidak, karena kayak tadi saya katakan pembelajaran itu tidak akan tuntas gitu kan. Anturan dalam satu hari itu bisa kita mempelajari 6 materi, ini kadang cuma 3 karena online tadi tidak berjalan dengan baik. Lagian murid ataupun siswa kita nggak paham kan dia paham atau tidak karena dia belajarnya di rumah gitu kan. Jadi tanpa bimbingan guru kita nggak tahu standar kemampuan murid itu sampai mana, dan ketuntasan pembelajaran atau materi itu sampai mana kita nggak tahu. Jadi menurut Bu Inur, gimana nih Bu? Apa yang Ibu rasakan selama kurang lebih 1 tahun? Bahkan lebih ya Bu ya, menghadapi pandemi ini. Nah, ini dia ya yang kita alami semasa COVID-19 ini ya, sudah hampir 1 tahun lebih kita akan masuk tahun ajaran baru gitu ya. Tetapi wabah COVID masih tetap terus menerus ada di negeri kita ini gitu ya. Dan akhirnya mau tidak mau ya, pilihan kita adalah tetap melaksanakan pembelajaran daring ya, karena kita takut membahayakan gitu ya keadaan masyarakat ataupun peserta didik sekalian.
sekalian. Nah, namun ketika pembelajaran daring ini terus-menerus berlanjut, ini kan juga menimbulkan problem ya di tengah-tengah kita. Misalnya ya, dengan pembelajaran daring ini siswa kita semakin pusing ya. Nah, itu yang sakit. Aduh, kita rasanya, nah ternyata bukan hanya siswanya saja yang pusing dengan pembelajaran daring yang terus-menerus ini, tapi juga gurunya, kemudian juga orang tua di rumah yang mendampingi anak-anaknya untuk belajar daring juga mengalami kesulitan gitu, pusing ya dengan pembelajaran daring yang terus-menerus ini gitu kan. Dan kita melihat akhirnya capaian dari proses belajar mengajar itu tidak maksimal ketika dengan pembelajaran daring. Nah, ini disebabkan oleh apa? Tentu banyak sekali ya faktornya. Nah, kita bisa melihat sendiri bagaimana sarana dan prasarana yang ada di sekolah, ya kan, yang dimiliki oleh para guru, ya kan, bagaimana juga apakah para siswa juga semuanya punya sarana dan prasarana itu, misalnya seperti laptopnya kah, mungkin handphonenya kah, gitu kan. Nah, jadi banyak ya adik-adik sekalian kita mendengar berita ya bahwa pembelajaran daring ini buat siswanya semakin stres, gurunya juga pusing, orang tua juga stres gitu ya menghadapi pembelajaran daring ini yang terus-menerusnya. Salah satu berita ya di Muslimah News ID itu ya, di muslimanews.com itu juga dikatakan ada seorang siswi ya yang masih berusia 16 tahun. Nah, kemudian akhirnya mencoba untuk bunuh diri gitu kan. Kenapa? Karena pusing, stres dengan tekanan pembelajaran daring yang hari ini. Ya kenapa? Karena mungkin dari pihak sekolah juga mengharuskan tadi untuk pembelajaran daring secara berlanjut, tetapi siswanya mungkin tidak memiliki fasilitas ataupun sarana yang menjadikan dia bisa belajar. Nah, dari sisi guru juga kita merasakan dirugikan gitu dengan pembelajaran daring ini. Kenapa? Karena yang kita lakukan di sekolah itu kan bukan hanya mengajar ya, bukan hanya memberikan ilmu, bukan hanya transfer ilmu pengetahuan, tapi kita di situ ada peran mendidik. Nah, peran mendidik ini di masa pembelajaran daring ini tuh sangat sedikit yang bisa kita lakukan. Hanya sekian persen yang bisa kita jalankan peran kita mendidik. Kita tidak mengetahui apa persoalan para peserta didik kita karena kita tidak bertemu secara langsung. Kita tidak bisa gitu ya memahami apa kendala belajar dia secara langsung, itu nggak bisa. Nah, sehingga apa, proses kita mendidik kemudian mengarahkan mereka para peserta didik ini untuk memiliki akhlak yang baik gitu kan, memiliki kepribadian yang luhur, memiliki akhlak yang mulia, karakter-karakter yang baik, itu sulit untuk diperlakukan di masa pembelajaran daring ini. Jadi kita sebagai guru itu tidak bisa merasakan peran kita yang harusnya bisa mendidik, itu tidak bisa dijalankan di masa daring ini secara maksimal. Wah, seru ya kita bahas fenomena belajar online yang mungkin baru ini kali ya kita alami. Nah, lanjut yuk nonton videonya. Apa kesulitan kamu saat belajar online? Aku kesulitan memahami pelajaran karena nggak sepenuhnya semua pelajaran itu dipelajari seperti yang biasa sekolah offline. Kira-kira apa nih kesulitan Ibu selama belajar online? Kalau ditanya kendalanya ya banyak ya kan, terutama dari segi administrasi, contohnya kayak dana paket, terus fasilitasnya kayak handphone, laptop itu kan butuh, dan itu bukan suatu barang yang murah gitu ya kan, yang dimana kalau kami ini di kampung-kampung dengan membeli untuk kebutuhan itu ya bisa diperhitungkan sama orang tua murid, karena memang standarnya di sini rata-rata menengah ke bawah. Jadi kalau untuk menyediakan fasilitas belajar secara online mereka berat. Menurut kamu, siapa seharusnya yang memberikan fasilitas belajar seperti handphone maupun laptop? Pemerintah sih Kak, Kenapa tuh, Kak? karena kami sebagai orang yang kurang mampu, kami juga membutuhkan semua fasilitas itu. Karena kalau kami offline kan kami nggak harus sepenuhnya memakai handphone ataupun laptop. Jadi kalau online kami membutuhkannya, tapi kami juga nggak punya uang nggak punya biaya untuk membelinya. Kira menurut Ibu siapa nih yang bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas belajar tadi ya, seperti handphone, laptop ataupun yang lainnya gitu Bu? Yang bertanggung jawab ya yang
bertanggung jawab, diantaranya itu pihak sekolah atau pemerintah lah ya. Contohnya kami lah, kalau di tempat kami itu kan rata-rata perekonomiannya di menengah ke bawah. Jadi untuk memfasilitasi membeli kayak seperti laptop, HP itu mereka berpikir panjang. Daripada membeli itu ya lebih bagus membeli kebutuhan sehari-hari gitu kan. Harapan untuk pemerintah apa? Semoga pemerintah cepat untuk menyikapi COVID-19 ini, karena sangat menyulitkan bagi masyarakat sederhana atau kurang mampu seperti kami-kami ini. Jadi semoga juga cepat kelar ini COVID-nya. Saya harap bisa cepat sekolah offline, maaf. Nah, kira-kira apa nih harapan Ibu untuk pemerintah kita saat ini? Ya, saya berharap pemerintah segera membuka sekolah tatap muka lah ya kan, karena dengan tatap muka lah memang pembelajaran atau materi itu bisa tersalurkan dengan murid. Begitu kayak di tempat kami itu kan fasilitas itu tidak sangat mendukung. Jadi saya berharap ya sekolah tatap muka itu diberlakukan secara secepat mungkin gitu. Nah, jadi gimana nih menurut Ibu? Nah, karena wabah COVID ini yang terus-menerus ya, harusnya di sini kan pemerintah di awal terjadinya wabah COVID itu sudah bersikap tegas gitu ya, misalnya melakukan isolasi ya, kemudian melakukan lockdown misalnya di suatu daerah tersebut, itu memang harus betul-betul ketat karena ini wabah yang akan terus menyebar kalau kita tidak bertindak tegas gitu kan. Atau kalau sekarang ini istilahnya PPKM ya. Nah, pembatasan kegiatan masyarakat, nah itu juga harusnya bersikap tegas gitu kan, memang betul-betul dijalankan sehingga ini mampu menekan angka penyebaran wabah COVID-19 ini kan gitu, sehingga mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan pembelajaran secara normal kembali, secara tatap muka. Nah, disinilah kita menghimbau kepada pemerintah untuk secara tegas, untuk secara serius gitu ya, menyelesaikan masalah wabah COVID-19 ini sehingga tidak berlarut-larut. Nah, pada masa Islam dulu juga pernah loh terjadi wabah penyakit gitu kan yang melanda. Nah, kemudian itu di Madinah gitu kan, kemudian khalifahnya bersikap tegas gitu kan, melakukan lockdown, kemudian melakukan isolasi. Nah, itu betul-betul dijalankan sehingga wabah itu tidak menyebar dan segera bisa ditangani, segera bisa diatasi. Nah, harusnya pemerintah kita yang ada hari ini juga bersikap seperti itu sehingga wabah COVID ini bisa segera selesai dan kita misalnya sekolahnya bisa berlanjut gitu ya, yaitu sekolah dengan tatap muka, hadir kembali ke sekolah kita. Nah, bener banget sih Bu, aneh aja gitu kalau disuruh sekolah online tapi masyarakatnya berbondong-bondong nongkrong berjam-jam nih ke mall, terus juga berbondong-bondong pergi ke destinasi wisata dengan alasan ya perekonomian yang makin mengkrisiskan gitu. Terus juga yang lebih parahnya lagi nih, TKA yang datang dari negara yang sudah jelas-jelas kondisi COVID-nya itu terwaukan dengan bebasnya masuk ke dalam Indonesia Raya ini. Jadi menurut Ibu, siapa sih seharusnya yang bertanggung jawab memberikan fasilitas seperti handphone, laptop? Karena kan sekarang handphone dan laptop itu sangat diperlukan ya, karena kondisi belajar online sekarang ini, Bu. Nah, ini juga ya satu pertanyaan bagi kita ketika melaksanakan pembelajaran daring ini yang sebanyak terkendala di mana-mana gitu ya, masalah jaringannya tadi ya kan, atau masalah sarana prasarana, nggak punya laptopnya, nggak punya handphonenya gitu kan, atau sulit untuk berdiskusi dengan guru karena keterbatasan waktu kita bertemu di dunia daring gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu memang menuntut kita untuk betul-betul serius mempersiapkan pembelajaran daring ini. Nah, siapa yang harusnya bertanggung jawab gitu kan untuk memenuhi segala sarana dan prasarana sehingga proses belajar mengajar tadi baik secara daring ataupun secara luring bertemu secara langsung di sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Tidak lain ini adalah harus ya kan melibatkan peran pemerintah. Kenapa?
Karena pendidikan ini kan tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab negara. Maka negara harusnya hadir di sini untuk menyiapkan segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah, yang dibutuhkan oleh para guru, ataupun yang dibutuhkan oleh para siswa secara sungguh-sungguh, secara benar-benar ya. Bukan seperti yang kemarin-kemarin itu, misalnya ada pembagian kuota belajar gratis dari pemerintah gitu ya. Nah, tetapi ternyata nggak semua kuotanya itu bisa digunakan untuk pembelajaran daring gitu ya, karena hanya aplikasi-aplikasi tertentu yang bisa digunakan. Jadi itu kan juga tidak menyelesaikan masalah, sehingga banyak sekali siswa kita yang tidak melaksanakan proses belajarnya karena masa daring ini mereka tidak memiliki fasilitas tadi. Maka disinilah pemerintah harus apa? Menyiapkan dana, menyiapkan fasilitasnya, itu kan memenuhi segala apa kebutuhan dari sekolah, dari para guru ataupun para siswa, sehingga proses pembelajaran daring itu bisa berlanjut. Ya, adik-adik semua, anak-anak ibu semuanya ya, para peserta didik, remaja-remaja sekalian yang masih usia sekolah gitu ya kan. Walaupun kita masih berlanjut nih pembelajaran daringnya, tapi jangan patah semangat ya. Harus tetap bersungguh-sungguh dalam belajar. Kenapa? Karena belajar itu adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban dan kita mendapatkan pahala dari aktivitas kita belajar. Jadi walaupun pembelajaran daring tidak ketemu secara langsung dengan gurunya, tidak bisa berdiskusi secara langsung kepada guru ataupun teman-temannya, walaupun hanya mendapatkan masih sekian persen ya, misalnya hanya 60% dari ilmu pengetahuan yang disampaikan yang berhasil diserap, tapi itu jangan membuat adik-adik semuanya patah semangat, tapi harus tetap bergiat dalam menuntut ilmu, harus tetap bersungguh-sungguh, karena di balik kesungguhan itu adik-adik akan mendapatkan nanti keberhasilan dan juga tentunya mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi jangan pernah merasa bosan ataupun merasa malas untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Nah, itu tadi bincang-bincang seru kita hari ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe serta share konten-konten yang ada di channel ini ya sobat. Assalamualaikum.